lagi dengan saya di channelnya Sudrun Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya ya kalau video ini bermanfaat. Untuk siang hari ini saya akan membahas tentang suka dukanya berternak merpati. Kenapa saya bilang suka dukanya berternak merpati? Karena kunci sukses berternak merpati itu tidak soal bisa membuat dari telur jadi piye atau kalian membudidayakannya bisa jadi banyak, tetapi dari piye apakah kalian bisa menjual atau tidak. Mari kita lihat ke dalam. Ini kandang-kandang saya karena saya dulunya pemain merpati kolong dan balap, tapi sekarang sudah off. Ini kandang-kandang saya, ini kandang ini rangkanya terbuat dari kayu jati full, ini bikin sendiri, ini tidak endorse ini ya, ini cuma ngasih tahu, beri informasi bahwa kandang ini saya bikin sendiri. Terus ada lagi ini 2 blong, ini ada isinya merpatinya 2 tuh, 2 satu pasang, itu ada pijikannya 1, itu baru saya pasang gelang. Dan ini ada 4 plong lagi yang sini. Ini indukan balap. Kalau yang bawah-bawah itu hanya sekedar babu lolo. Itu babuan. Kembali lagi ke topik. Bagaimana cara memilih indukan yang jelas atau bagus untuk di breeding. Kalau teori saya, kalau ingin berternak, entah itu ayam, entah itu merpati, burung, atau apalah yang kalian yang sukai dari hobi kalian, kalau saya sarankan kalian harus memilih induk yang bagus. Bagaimana memilih induk yang bagus? Induk yang bagus ya kalian bisa cari. Kalau untuk khusus merpati, yaitu player yang sudah pernah juara. Khusus jantan ini loh ya, khusus jantan kalian bisa memilih player bekas juara atau yang player yang juara tapi pada kondisi bulu rontok sedang istirahat. Nah itu bisa kalian jadikan untuk induk jantan. Kalau untuk pemilihan induk betina, itu kalau kalian mau cari dari genotipnya atau sifat keturunan, itu kalian bisa nyari dari sesarang jantannya yang pernah juara atau saudara-saudaranya betina itu yang sudah juara. Paling tidak yang banyak yang sudah prestasi di lapangan lah. Kalau untuk fenotip sendiri atau sifat yang bisa dilihat, kita bisa meraba. Ini saya kasih contoh. Ini saya ada satu indukan merpati kolong atau tinggi yang akan saya review dari ciri fenotipnya atau ciri fisik yang bisa dilihat lah. Mari kita lihat. Ini dari betinanya dulu ya. Betinanya bisa dilihat. Ini betina yang saya buat jadikan breeding. Kalau kalian bisa lihat di review, dari matanya yang sangat tajam, dari bulunya yang sangat halus, terus kita melihat ke lar bulu primer atau lidi di sayapnya. Kalian kalau memilih untuk merpati tinggi, carilah yang apa ini namanya, lidi di sayap ini yang kecil tetapi lurus. Ini kan kecil, lurus, tidak bengkok. Terus untuk bulu sendiri, untuk bulu sayap itu kan utama ya, untuk faktor terbang lah, untuk terbang. Jadi kalian harus cari bulu yang benar-benar kering atau kalau bahasa sininya ya apa ya, garing lah gitu istilahnya, kemerisik dia.
Jadi ini kan tidak kemel ini kalau dilihat. Terus dari segi bulu di lar juga, kalian jangan cari bulu yang keriting-keriting. Ini kan nggak ada keritingnya ini bulunya. Dari sini ujungnya ini kan lurus semua ini. Ini kondisi bulu 6 ini harusnya ambrol ini. Mendekati ambrol lah. Terus untuk body sendiri kalian cari yang tidak terlalu pendek. Ini kan posturnya sedang lah gitu, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Terus kalian cari yang apa istilahnya, body belakangnya itu tidak terlalu habis. Kalau tidak terlalu habis biasanya bawahnya kontrol, tapi kalau terlalu habis, katakanlah kalau dipegang begini, biasanya bawahannya kasar, dan itu akan cenderung menurunkan ke anak yang bawahannya kasar juga kalau di pemilihan induk betina. Tapi lebih bagusnya kalau kalian bisa datang ke kandang besar atau peternak-peternak yang sudah banyak mengeluarkan player-player prestasi. Nah, itu kalian bisa cari betinanya di situ. Kalau biasanya kalau untuk betina faktor genotipnya itu 60-40 kebanyakan lah. Ya ada yang 30-70, ada yang 40-60, tapi kebanyakan 60-40 itu lebih cenderung ke betinanya. Terus tulangan kalau untuk betina, kalau jantannya sudah tulangannya besar, betinanya kalian cari yang sedang saja, jangan terlalu besar. Karena kalau untuk merpati tinggi, kalau betina tulangannya terlalu besar, kalau terbang dilatih biasanya susah untuk langsung bisa lambung. Jadi lama proses untuk bisa lambung. Ini kalian bisa zoom, bisa lihat zoom ini ya. Ini dari segi mata, bulu. Ini ringnya Jazz and Jove. Ini ternakannya orang Jogja, dari temen ini saya dapat. Ini kondisinya sedang meloloh. Kalau untuk jantannya sendiri ini saya jodohkan dari ternakan saya sendiri juga, ini sedang meloloh. Nanti kita review jantannya. Ini jantan yang saya jodohkan dengan betina tadi. Ini sudah saya latih tapi belum apa namanya istilahnya, belum polestar karena kemarin kondisi pandemi corona ini tidak memungkinkan untuk kita latihan di lapangan lah, ikutin anjuran pemerintah dulu. Ini jantan yang saya jodohkan dengan betina tadi, kalian bisa lihat di zoom kamera ya. Ini dari segi matanya, paruhnya, lar sayap, kalian bisa lihat. Ini non ring, ini nggak saya ringin karena dulu waktu kecil kehabisan ring, jadi nggak saya ring. Kalau untuk stok ring sekarang ada, jadi piannya ini udah saya pakein ring sendiri juga. Ini bawaannya kasar juga ini karena dari ciri khas fenotipnya kan bodi belakangnya tidak terlalu penuh, agak habis lah. Untuk bodi sedang, tidak terlalu besar. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang ternak merpati, entah itu apa, kalau saya bisa jawab ya akan saya jawab di kolom komentar ya. Ini kandangnya sederhana, ini bisa dilihat. Yang itu kandang kosong semua. Kalau ini lihat. Terus satu lagi ya, ini prinsip saya berternak. Saya kalau berternak itu
entah itu saya ternak ayam ataupun saya ternak merpati, karena saya ternak ayam juga di rumah, dan ini kandang merpati saya sederhana seperti inilah. Yang penting tidak merpatinya nyaman, itu istilahnya. Kuncinya kalau saya pribadi kalau berternak, saya memilih indukan yang bagus sekalian. Karena apa? Porsi makannya indukan bagus sama indukan yang kurang bagus itu porsinya sama. Misalkan kalian ternak indukan bagus, kalian satu hari kalian kasih makan satu tempat ini habis, indukan yang jelek pun kasih makan ini juga habis gitu. Jadi untuk pemilihan indukan, usahakan kalau kalian mau berternak itu carilah indukan yang bagus sekalian, dan itu pun nanti anakannya lebih gampang dijual yang indukan yang bagus. Istilahnya ada brandnya gitu. Nanti kapan-kapan kita akan collab sama teman kita di Sahabat Sudrun. Kita akan tes beberapa merpati ya. Nanti akan saya ajarkan cara melatih merpati dari pijikan mulai giring sampai melatih player yang akan buat lomba. Gimana caranya, gimana cara perawatannya, cara latihannya, dan itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Bila mana kalian suka dengan video saya, jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, komen, share ke teman-teman kalian supaya nambah ilmu lah. Dan jangan lupa di tengah pandemi ini, untuk kalian yang hobi bermain merpati atau bermain apa ya, istilahnya ikutin himbauan pemerintah dulu lah. Lakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah, jangan berkumpul dulu, supaya keadaan seperti ini kita cepat pulih dari pandemi COVID-19. Terima kasih, video dari saya itu semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thanks.